Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai lingkungan yang terdiri dari 2, yaitu lingkungan fisik dan non-fisik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Siva Friska Sandra sebagai moderator. Yang kedua Yusnida Alfisyar sebagai pemateri. Yang ketiga Siska Nur Pratiwi sebagai pemateri. Yang keempat Wiranto Yoga Pratama sebagai pemateri. Dan yang kelima TB Dermansyah sebagai pemateri. Selanjutnya, materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Permasalahan dan studi kasus. Dampak buruk dari kerusakan hutan akibat dari kurang mengertinya masyarakat dalam penanganan hutan. Salah satunya adalah adanya pembukaan areal untuk pertanian secara berlebihan. Kerusakan lingkungan hanyalah akibat dan gejala saja. Karena itu, penanggulangannya lebih mendasar, dalam arti menanggulangi penyebab dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tekanan penduduk terhadap sumber daya alam harus terlebih dahulu ditangani pemerintah dan masyarakat. Desa Cisondari beserta dari jajaran Perhutani Bapak Aspek KB KPH Ciwidey, Kapolsek Pasir Jambu dan Ramil Pasir Jambu dan unsur dari kecamatan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 bersama melakukan penamanan kembali kawasan hutan yang berada di wilayah hutan Pari Petak 19 Desa Cisondari sebagai bentuk rasa peduli terhadap kelestarian hutan. Aturan yang ditetapkan pemerintah dalam penanganan hutan yang rusak. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitas dan Reklamasi Hutan merupakan peraturan pemerintah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitas dan Reklamasi Hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitas dan reklamasi hutan memiliki visi bahwa sumber daya alam berupa hutan, tanah, dan air merupakan kekayaan alam yang harus tetap dijaga kelestariannya. Oleh sebab itu, pengelolaan terhadap sumber daya alam dengan satuan unit pengelolaan DAS harus dilaksanakan secara bijaksana sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peranan pemerintah dalam menangani kerusakan hutan. Yang pertama, melakukan reboisasi. Salah satu alternatif untuk melestarikan hutan, kita dapat menanam kembali hutan-hutan yang sudah rusak sehingga hutan akan tetap terjaga keberadaannya. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih. Hal ini dapat mengurangi penebangan hutan secara liar dan dalam jumlah besar-besaran. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang tanam. Cara ini menebangan hutan yang kemudian diganti dengan menanam hutan yang telah ditebang harus tetap terjaga kelestariannya maupun keberadaannya. Yang keempat, melakukan penebangan secara konservatif. Penebangan dengan cara menebang pohon yang sudah tidak berproduktif lagi. Yang kelima, menerapkan larangan penebangan hutan secara sewenang-wenang dan memberikan sanksi yang berat bagi pelakunya. Selanjutnya, cara penerapan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Yang pertama, rehabilitas hutan dalam Pasal 40 Undang-Undang Kehutanan. Rehabilitas hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung cara kehidupan tetap terjaga. Yang kedua, reklamasi hutan. Meliputi usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak. Yang ketiga, restorasi hutan. Salah satu istilah yang digunakan dalam kegiatan pengawetan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Solusi 1. Melakukan tebang pilih. Tebang pilih adalah penebang pohon yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, sehingga pohon yang boleh tebang hanyalah pohon yang berusia tua dan membiarkan pohon muda bertumbuh.
2. Reboisasi. Reboisasi atau penanaman hutan kembali secara rutin dilakukan untuk mencegah adanya lahan hutan yang tidak ditanami. 3. Tidak mencemari lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi ketika manusia membuang sampah atau limbah di lingkungan sekitarnya. Sampah yang menumpuk dan tidak bisa terurai ini akan meracuni tanah dan dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem tanah. 4. Mendukung pelestarian hutan dan dilakukan dengan cara mengikuti penyuluhan, membantu peningkatan kesadaran pemeliharaan hutan pada orang sekitar. Itu tentang lingkungan non-fisik. Kelompok kami mengangkat tentang budaya. Studi kasusnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang dimana berburu sumbun. Sumbun ini merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit bagi masyarakat suku Duane di Jambi dan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kebiasaan menangkap barang jenis itu menjadi kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun, di mana peran pemerintah dalam meningkatkan budaya berburu sumbun ini ialah dengan mengadakan festival-festival setiap tahunnya. Festival inilah yang bertujuan sebagai destinasi wisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekaligus mempromosikan kearifan lokal budaya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan untuk menjaga kultur budaya dan tradisi agar terjaga dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Selanjutnya, permasalahan yang timbul dari berburu sumbun ini. Dampak dari yang timbul dari berburu sumbun ini biasanya ialah banyaknya wisatawan yang membuang sampah sembarangan. Solusinya, pemerintah sebaiknya menegaskan serta harus memfasilitasi tempat pembuangan sampah agar para wisatawan yang berkunjung dan masyarakat setempat dapat saling menjaga kebersihan lingkungan di wisata berburu sumbun ini.